Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dan sahabat muda, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Kuliah 7 Menit dengan tema kurban teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan Zulhijjah, umat Islam merayakan satu hari raya, namanya Hari Raya Idul Adha, yang kita sebut juga dengan bulan haji atau juga Idul Kurban. Nah, pelaksanaan ibadah kurban itu berangkat dari firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu, kata Allah, nikmat yang banyak sekali. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi ibadah kurban yang kita lakukan itu merupakan rasa syukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada dua ibadah di dalam ayat tadi, yaitu sholat dan kurban. Sholat bagi seorang mukmin merupakan kewajiban, di samping juga wujud syukur, karena syukur itu tidak sebatas diucapkan saja, tapi juga syukur itu harus diaplikasikan dengan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Di antaranya ialah dengan sholat. Sebagaimana Rasul ketika di tengah malam Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok sholatmu demikian hebat benar? Begitu banyak ibadah sholat yang kau lakukan. Dari satu tahajud ke tahajud lainnya, siang malam kau beribadah, padahal surga sudah di tanganmu. Dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah." Maka Rasul menjawab, ini merupakan wujud syukurku kepada Allah SWT. Nah, begitu juga harta yang diberikan Allah kepada kita. Nah, dilakukan dengan melaksanakan ibadah kurban, sehingga harta yang kita miliki itu berdaya guna. Maka beruntunglah tahun ini orang yang mampu untuk menyisihkan uangnya, dananya, untuk membeli hewan kurban atau ikut berkurban bersama jamaah di masjid dekat rumah, masjid di kampung, masjid di komplek, ya, bersama-sama dengan masyarakat ikut serta merayakan Idul Kurban dengan menyembelih hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Nah, ibadah kurban itu merupakan teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini?" Maka Rasul bersabda, "Ini adalah sunnah dari bapak kalian Ibrahim alaihissalam." Lalu mereka berkata, "Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa, wahai Rasulullah?" Jadi kalau kami melaksanakan ibadah kurban itu yang merupakan warisan teladan dari bapak kami Ibrahim, lalu kami dapat apa, ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, pada setiap bulu hewan kurban itu ada satu kebaikan. Nah, berapa banyak bulu hewan kurban itu? Tentu tak terhitung jumlahnya. Nah, maka setiap satu bulu itu, satu helai bulu itu satu kebaikan. Itu banyak kebaikan-kebaikan pahala yang akan diterima bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban itu diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang awalnya adalah tentang penyembelihan anak beliau
yaitu Nabi Ismail. Tapi ketika penyembelihan itu kan berlangsung, Allah menukar dengan kibas atau dengan domba. Dan ini merupakan syariat bahwa seorang mukmin itu untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk meneladani kehidupan Ibrahim yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia melaksanakan ibadah kurban. Maka pelaksanaan ibadah kurban itu bagi seorang mukmin, ya, bukan karena dia kasihan dengan masyarakat, ya, tapi karena wujud syukurnya atas nikmat yang diterima oleh Allah SWT dan diserahkan kepada panitia untuk disembelih pada apakah 10 Zulhijjah atau ditambah dengan hari tasyrik pelaksanaannya. Yang jelas bagi seorang mukmin, pelaksanaan ibadah kurban itu dalam rangka untuk meneladani itu Bapak Tauhid yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang mengajarkan kepada kita tauhid, pengesaan kepada Allah dan menjauhkan diri dari syirik. Dengan keteladanan ini, maka berarti kita termasuk hamba yang baik yang mengikuti contoh dari Rasul, apakah Rasulullah atau juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bagi kita yang mampu untuk berkurban di tahun ini akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah SWT. Selain pahala yang dihitung dari jumlah helai bulu di dalam hewan kurban itu, atau juga dalam bentuk nikmat-nikmat lain yang akan diberikan oleh Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah dengan nikmat-nikmat lainnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.